wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Welly Ainun Cahyani dengan NPM 240422310032 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Iswandi sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, jelaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sertakan contohnya. Mahasiswa sering disebut sebagai agen of change karena memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan negara. Sebagai bagian dari generasi muda yang terdidik, mahasiswa memiliki tanggung jawab, moral, dan intelektual untuk menjadi penggerak transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya menuju arah yang lebih baik. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change yaitu mahasiswa dapat mengadvokasi isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pendidikan. Mahasiswa dapat mengembangkan inovasi dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mahasiswa dapat menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan. Contohnya dari agen perubahan yaitu adalah kuliah kerja nyata atau KKN di berbagai universitas yang menjadi bentuk kontribusi mahasiswa dalam pembangunan desa dan pengembangan potensi lokal. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu uraikan apa pentingnya supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Supremasi hukum berarti hukum menempati posisi tertinggi dan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi konstitusi nasional, supremasi hukum sangat penting karena supremasi hukum menjamin bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada yang dapat melanggar hukum. Supremasi hukum melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Supremasi hukum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah. Supremasi hukum menjamin setiap kebijakan pemerintah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat merencanakan hidup dan usahanya dengan jelas. Hukum menjadi pelindung utama hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Tanpa supremasi hukum, maka hukum akan mudah dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak, yang pada akhirnya merusak ketatanegaraan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Baiklah, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana peran aktif Anda sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, saya memiliki berbagai cara untuk berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan bangsa, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa peran aktif tersebut yaitu dapat menunjukkan kecintaan pada Indonesia dengan menghormati lambang-lambang negara, menggunakan produk dalam negeri, dan menghargai perjuangan para pahlawan. Selain itu, berusaha menghormati perbedaan dan mendorong dialog antar kelompok agar tercipta toleransi dan harmoni sosial. Menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta aktif menyuarakan nilai-nilai kebangsaan di media sosial atau forum masyarakat. Berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan demokrasi dengan ikut serta memilih dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, saya dapat ikut serta dalam menjaga dan merawat Indonesia sebagai rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara secara otomatis, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan
pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga ketertiban hukum. Hubungan antara keduanya saling mengimbangi, karena setiap hak yang diperoleh harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik, tetapi juga wajib membayar pajak sebagai sumber pembiayaan layanan tersebut. Menjaga keseimbangan demokrasi, karena demokrasi akan berjalan dengan sehat jika warga negara tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga mematuhi kewajibannya. Jika hanya menuntut hak tanpa kewajiban, akan timbul ketidakseimbangan dan kekacauan sosial. Contoh nyatanya adalah saat pemilihan umum, warga negara berhak memilih pemimpin, namun juga wajib menghormati hasil pemilu serta tidak melakukan provokasi atau penyebaran hoaks. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan pondasi utama kehidupan demokratis yang adil, setara, dan tertib. Baiklah, sekian jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Iswandi. Semoga jawaban yang telah saya berikan pada video ini bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Iswandi dan teman-teman yang telah melihat dan mendengarkan video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.